Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bab yang ke-17, Babu hamli al-anazati. Babu hamlil anazati ma'al ma'i fil istinja. Bab tentang hukum membuat atau hukum membawa al-anazah. Ya, al-anazah yaitu semacam lembing. Lembing kan lebih pendek dari tombak ya. Nah, semacam lembing atau tongkat, ma'al ma' dan juga air fil istinja, ketika kita bersuci dari buang hajat atau pergi buang hajat. Dalam bab ini Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala ingin mengatakan bahwasanya Nabi alaihissalatu wassalam di antara yang dilakukan beliau adalah membawa al-anzah atau al-anazah, yaitu tongkat atau lembing, dan juga membawa air untuk bersuci. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT, sudah lewat dalam pelajaran kita sebelum ini bahwa bab ini menunjukkan juga bahwa atau menguatkan pendapat yang sahih bahwa bersuci boleh memakai air, karena ini sabit dari Nabi SAW. Maka tidak lagi berlaku apa yang dikatakan oleh sebagian ulama, khususnya Malikiyah, seperti Ibnu Tin At-Tibi, yang mengatakan bahwasanya air itu dikonsumsi, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Sebab apa? Digunakan untuk bersuci artinya terbuang, sedangkan dia adalah untuk diminum. Tapi ini dengan adanya hadis Nabi ini, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam pergi buang hajat membawa air dan menggunakannya untuk istinja. Walaupun sebagian mentakwilkan juga Nabi bawa air untuk berwudu, bukan untuk beristinja. Tapi perkataan Anas dalam hadis lain, yastanji bihi, dia beristinja dengannya, sarih, jelas, tegas mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wassalam bersuci menggunakan air atau disebut dengan istinja. Nah, di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala mengikutkan dengan bab ini setelah 3 bab atau 2 bab sebelumnya menunjukkan bagaimana istinjanya Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyiral kiram, qala haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Atha ibn Abi Maimunah an Atha ibn Abi Maimunah sami'a Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun idawatan min ma'in
wa anazatan yastanji bil ma'i tabahu an-nadhr wa syadhan an Syu'bata al-anazatu asal alaihi zijjun aw zujjun. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam bab membawa tongkat atau lembing dan air atau bersama air ketika istinja. Hadatsana Muhammad ibn Bashar telah menyampaikan hadis ini kepada kami. Muhammad ibn Bashar Al-Basri al-mulaqab bil Bundar, digelar dengan Al-Bundar. Al-Bundar dalam bahasa Persia artinya adalah yang hafalannya kuat. Qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far, telah menceritakan hadis ini kepada kami Muhammad ibn Ja'far, yaitu Muhammad ibn Ja'far Al-Basri, Abu Muhammad Ja'far Al-Basri, juga ada mulaqab bi Gundar. Kalau tadi Bundar, kalau sekarang Gundar bidun iman, yang maknanya ada juga sari'ul hifzi, cepat hafalannya, nangkap. Dan ini adalah rawi asbatun nas fi Syu'bah, riwayatnya paling kuat bila dari Syu'bah Ibn al-Hajjaj, atau riwayat yang paling kuat dari Syu'bah Ibn al-Hajjaj. Ini perlu diketahui oleh para tulabul hadis, para penuntut ilmu hadis ketika mentarjih antara riwayat. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qala haddatsana Syu'bah, dan di sini riwayatnya dari Imam Syu'bah Ibn al-Hajjaj Al-Ataki Abu Bistam Al-Basri. Sudah sering kita mendengar nama ini, Amirul Mukminin bil Hadis, dan salah satunya rawi yang tidak meriwayatkan hadis kecuali dari guru yang thiqah, kecuali dari guru yang thiqah. Dikatakan beliau awal man fattasha al-hadits bil Basrah, orang yang pertama memeriksa hadis di kota Basrah. An Atha ibn Abi Maimunah, dari Atha ibn Abi Maimunah, ini sudah disebutkan pada riwayat sebelumnya. Atha ibn Abi Maimunah, Sami Anas bin Malik, mendengar Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala, Nabi alaihi salatu wassalam masuk al-khala, yaitu tempat buang hajat. Sudah kita jelaskan tempat al-khala al-makanul ladzi yakhlu bihi al-insan liyatabarras aw liyabul, itu tempat yang kosong, yang sepi, yang jauh dari penglihatan orang, untuk qada hajat, dinamakan al-khala. Kalau ada istilah sekarang al-ikhla, makanul ikhla, dari kata khala juga itu digunakan dengan makna taman, tempat santai dan tempat bersantai dari kerumunan yang ramai, namanya makanu al-ikhla. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala, apabila masuk ke dalam atau masuk tempat buang hajat, maka dia karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW yadkhulul khala, masuk ke dalam atau pergi ke tempat buang hajat. Fa ahmilu ana wa ghulamun idawatan min ma wa anazatan, lalu aku ikuti sambil membawa, saya dan seorang anak laki-laki
yang juga masih kecil sebaya dengan Anas radhiyallahu taala an, idawah adalah ina, adalah tempat air. Ya kalau bahasa kita mungkin seember air, sepenuh ember air. Naam. Wa anazatan, dan sebuah tongkat atau lembing. Jadi nanti ditafsirkan di ujung hadis adalah al-anazatu asan alaihi zij, yaitu tongkat yang di ujungnya ada bermata. Bermata berarti lembing ya. Ya tombak lah, tombak tapi pendek, lebih pendek tangkainya dari tombak. Dan di riwayat lain disebutkan ini hadiah dari Habasyah, dari Najasyi. Kalau betul hadiah Najasyi dan senjata orang-orang Najasyi, orang-orang Habasyah pada waktu itu yang paling terkenal adalah al-hirbah, yaitu lembing. Jadi mereka ahli melempar lembing. Ya lembing nomor tombak pendek tu. Salah sabu yo ndak pandai gitu. Nah, tapi bahasa Arabnya al-hirbah. Dan karena dia ya ada tongkatnya, maka disebut juga dengan anazatun. Ada anazatun bil fathi seperti didhabit oleh Ibnu Hajar rahimahullah, adalah bi fathin nun, anazah. Dan ada anzatun atau anzun, itu kambing. Jadi kalau bebezo baris nunnya, kalau anazatun maknanya tongkat, kalau anzatun seekor kambing. Tidak ingat tamsil orang Arab yang mengatakan anzatun walau tarat, tetap kambing walaupun terbang. Masih ingat kisahnya? Masih ya? Nah, orang yang pengoye, ya, orang yang apa namanya, sudah jelas kebenaran tapi tetap menolaknya, sehingga dikatakan anzatun walau tarat, pokoknya kambing walaupun terbang, sehingga ada istilah kambing terbang. Ia dah joleh, jadi tetap ditolaknya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi dibawakan oleh Anas ibn Malik, yaitu khadim Rasulullah SAW, sahabat kecil Nabi SAW dan pembantunya. Beliau berkhidmat kepada Nabi SAW lebih kurang atau selama 10 tahun, sejak Nabi hijrah sampai Nabi meninggal. Kalau ada orang yang jadi pembantu kita betah selama 10 tahun, tolok sama awak dia 10 tahun, dia elok tu dia buat awak. Berarti dia tahan 10 tahun kan? Atau dia elok inyok. Awak buat tapi tolok nahan kan? Tapi biasanya kalau sudah lama seperti itu artinya ada kebaikan di dalamnya. Jangan awak aja kalau le tahan makawan, lama tahan berarti ada kesesuaian dan ada kebaikan dalam pertemanan itu. Tapi bakawan seko 2 bulan pindahlah. Sama juga babini, kalau le tahan selama duit berarti ada kebaikannya. Nah, atau sabarnya menegak keburukan kita. Allah musta'an. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Nah, Anas rahimahullah radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan bahwa Nabi SAW adalah sebaik-baik hamba Allah, sebaik-baik tuan kepada majikan kepada pembantunya. Dan Nabi tak pernah membentak Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala. Maklumlah anak-anak kadang terlambat kan. So beli apa? Beli gula, beli tahu gitu kan. Tapi Nabi tak pernah mengatakan kalau saya melakukan sesuatu yang salah, dia tidak pernah mengatakan kenapa kau lakukan itu. Dan bila saya tidak melakukan, Nabi juga tidak mengatakan kenapa engkau tidak melakukan. Nabi paling tersenyum saja, tapi senyum yang penuh arti. Jadi paham saja Anas radhiyallahu taala anhu. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Saya bersama seorang anak kecil bersamaku, bawa seember atau sebuah bejana penuh dengan air. Yastanji bil ma.
Di sini tegas dikatakan, yang tidak ditegaskan di sebelumnya, hadis-hadis riwayat sebelumnya kan hanya disebutkan membawakan air. Di sini jelas yastanji bil ma. Nabi beristinja menggunakan air. Kalau begitu dikatakan sudah selesai masalah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sabit menggunakan air dalam beristinja. Dan wallahu taala alam, memang dengan air lebih bersih tentunya, karena air menghilangkan zatnya dan menghilangkan baunya. Tapi kalau dengan batu mungkin zatnya hilang, baunya mungkin ada ketinggal. Karena itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka sebaik-baiknya adalah menggunakan air. Dan Allah memuji orang-orang Ansar, khususnya orang-orang di Quba. Innallaha yuhibbu fihi rijalun yuhibbuna yatatahharu. Di dalam Masjid Quba itu terdapat orang-orang yang suka bertatahhur, orang yang suka bersuci. Diriwayatkan bahwasanya orang-orang Quba, mereka kalau istinjanya pertama menggunakan batu, setelah itu dipakainya air, sehingga benar-benar lebih bersih. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Taba'ahu an-nadhr, yakni Muhammad ibn Ja'far dikuatkan riwayatnya, dimutabaah riwayatnya, ikut pula meruatkan dari Syu'bah an-Nadhr, yaitu Nadhr ibn Shumail an-Nahwi, seorang ulama hadis yang juga imam di bahasa dan nahwu. Wa Syazan, demikian pula Syazan, sama-sama meruatkan dari Syu'bah. Berarti tiga meruatkan dari Syu'bah, Muhammad ibn Ja'far, kemudian An-Nadhr ibn Shumair, kemudian Syazan yaitu Al-Aswad ibn Amir Al-Basri. An Syu'bah, dari Imam Syu'bah bin Hajjaj yang tersebut dalam sanad tadi. Al-anzatu asan alaihi zijjun atau zujjun. Al-anaza itu adalah tongkat yang di ujungnya ada matanya, Ibnu Hajar menafsirkan lahu sinan, itu ada matanya. Berarti kalau ada matanya adalah tombak, bukan tongkat biasa. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di sini makna hadis bahwa Nabi alaihissalatu wassalam seperti di judul membawa air dan lembing ketika pergi buang hajat. Ulama menafsirkan kenapa Nabi bawa lembing tersebut. Dia sebagian mengatakan tujuannya adalah untuk menggantungkan kain beliau ketika buang hajat sekaligus pelindung. Ada yang mengatakan itu sebagai pelindung, tak mungkin karena tongkat tak bisa melindungi. Ada yang mengatakan Nabi membawa itu, biasanya kan Nabi sholat setelah berwudu. Ini juga menunjukkan kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah bahwa salat sunat wudu atau salat sunat setelah wudu itu bukan bid'ahnya Bilal. Ya, makanya kekeliruan yang besar ketika mengatakan Bilal berbuat bid'ah lalu Nabi menyetujuinya. Bid'ah itu baru ada setelah Nabi wafat. Kalau sebelum Nabi wafat tidak ada bid'ah. Jelas tuan, tidak disebut bid'ah. Amalan sahabat di zaman Nabi itu dua hal. Satu, diketahui Nabi dan diiyakannya, dia menjadi sunnah takririyah. Yang kedua, diketahui Nabi lalu tidak disetujuinya, dia wajib ditinggalkan. Maka tidak mungkin Nabi menyetujui bid'ah karena Nabi melarang bid'ah. Allah musta'an. Memang kalau kekeliruan itu selalu ada dalih dan ada pendukungnya, dan Allah musta'an. Kita begini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah,
Oke lah, ada bid'ah hasanah misalnya dalam agama, dan ada di dalam hal itu sunnah hasanah. Mana yang lebih bagus? Hah? Antum pilih yang mana? Pilih yang sunnah hasanah atau bid'ah hasanah? Hah? Ya pilihlah sunnah hasanah. Karena Nabi SAW amalannya adalah berdasarkan ilmu. Amalan kita yang kita buat berdasarkan nafsu, kira-kira, rasa-rasa. Tidak ada rekomendasi dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi memang syubhat itu dahsyat. Ya, biasa saja dalil itu bisa dijadikan dalih. Dalil bisa dijadikan dalih ketika dipalingkan dari maknanya yang asli. Disinilah penting kita kembali kepada metodenya para ulama as-salaf, al-qurun mufaddalah. Ya, al-qurun al-mufaddalah, ya kita laksanakan apa yang mereka laksanakan dan kita tinggalkan apa yang mereka tinggalkan, dan itu ada pada zaman mereka. Karena bagaimanapun sunnah itu di atas segalanya. Bid'ah itu ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Kalau anu pasti buntung, tu anu agu buntung iyo atau tidak. Mana lo kajau? Kalau saja tu pasti kajau deh. Nam kio perlu. Hah? Kalau pasti buntung, menggali di paso, insya Allah pasti buntung. Menggali di dayek. Asal-asal buntung. Mana tu terpilih? Tahu dekat daerah. Tetaplah dipasang. Ya, dipasang lah. Karena orang jualan dipasang. Kok litak dapat makan, kok wanik dapat pulang. Kalau ibu pancik lah anda. Tahu senonoh. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi jadilah umat Islam, muslim muslimah yang cerdas. Jangan berspekulasi. Jangan berspekulasi. Karena sesungguhnya dalil itu adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW serta ijma'nya umat. Mudah-mudahan kita dijauhkan dari syubhat dan diberikan ketahanan yang kuat untuk menghadapinya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Apa tadi? Bahwa Nabi alaihissalam membawa anza itu untuk sutra al-salah, karena Nabi selalu salat selesai berwudu. Jadi Nabi bukan hanya mengatakan, dan Nabi mengatakan itu, man tawadda'a fa ahsana al-wudu thumma raka'a rak'ataini la yuhaddithu fihima nafsahu ghufira dhanbuh. Siapa yang berwudu, bersuci dengan baik, lalu salat 2 rakaat setelahnya, la yuhaddithu fihi ma nafsah, dia salatnya khusyuk, tak bicara masalah dunia dalam salatnya sedikit pun, maka dia ampuni dosanya. Kalau diampuni dosanya di mana? Masuk surga. Nah, karena Bilal istimewa melakukan perintah Nabi ini, maka Bilal dapat keistimewaan didengar suara sandalnya oleh Nabi di dalam surga. Jelas? Berarti Bilal mengada-ngada. Bilal mengada-ngada. Ulang nih, alam paham. Jadi Nabi yang ditiru oleh Bilal, Nabi atau yang buat salah? Buat salah dia. Meniru Nabi. Kalau niru Nabi apa nama? Sunnah. Kalau buat salah, bid'ah. Bila buat salah atau niru Nabi? Nur Nabi, makanya tidak bid'ah. Maka kekeliruan besar. Siapapun yang mengatakannya, sekalipun ulama besar, itu adalah kekeliruan besar ketika mengatakan bahwasanya Bilal melakukan bid'ah dan Nabi merekomendasikan bid'ah. Seolah-olah bid'ah itu legal kaum muslimin. Kalau gitu untuk apa Nabi diutus lagi? Untuk apa Nabi diutus? Kalau seandainya bid'ah itu legal, ya orang-orang Quraisy kan sudah pandai bikin bid'ah.
Kan rusaknya agama Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail gara-gara apa? Wih, seulang lagi. Agama Nabi Ibrahim yang dulu didirikan di Mekah rusak gara-gara apa? Pak, agunya bukan. Agunya bukan. Gara-gara mengikut Nabi Ibrahim kok atau gara-gara buat sendiri? Buat sendiri apa Allah? Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Rusaknya dulu Ibrahim dulu ada bid'ah zamannya. Enggak kan? Bila mulai bid'ah? Setelah panjang masanya, akhirnya orang-orang Quraisy membuat bid'ah baru dalam agama. Jelas? Jelas? Akhirnya agama rusak sampai yang tinggal hanya namanya. Hakikatnya sudah berubah. Nah, kalau seandainya itulah guna Nabi SAW diutus Allah mengembalikan kepada sunnahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jelas? Nah, jali sunnah. Ini kalau ada kaji wuduk jadi mas gara-gara itu. Sebab kaum muslimin orang hari ini, masya Allah, aneh bin ajaib ya. Semangatnya menegakkan bid'ah lebih daripada menegakkan sunnah. Subhanallah. Kan aneh itu. Awak mendebit dada al-sunnah wal jamaah. Yang lain kita tidak masuk al-sunnah wal jamaah, tapi mempertahankan bid'ah lebih keras daripada mempertahankan sunnah. Kalau sunnah, nah kan tidak mesti cendek turunnya. Kalau bid'ah mesti buat cendeknya. Subhanallah. Iya tak? Hah? Ulang lihat. Ini kau agak payah kan si kompar. Ulang lihat. Kalau ketika ada sombin ikut sunnah, dia kau yang mana? Ikutan tak wajib no. Iya tak? Kan jadi itunya. Tapi ketika ada bid'ah, dia coba-coba tak buat. Kalau dari masyarakat. Kalau dari ini tidak bermasyarakat. Lucu. Jadi yang tidak sunnah itu dipertahankan dengan sekuat tenaga. Bahkan walaupun bertetes air mata dan darah sampai titik darah penghabisan. Andainya semangat ini yang digunakan untuk menegakkan sunnah, subhanallah, banyak energi yang terbuang itu bisa kita alasikan untuk hal-hal yang positif. Dia banyak. Lejale tak? Lejale. Alhamdulillah. Nah, ini contohlah kalau ada anggota masyarakat tidak pernah kajian, tidak pernah ikut wirid, ilai pun nak kena wangi. Kandara. Ini paling-paling cito-cito kalian. Tapi kalau sampai tidak pay wirid yasin, kena wangi tak? Hah? Langsung kena tandai. Kena tandai itu. Kalau le wong kayu kena ada lo colo. Tapi kalau musikin awas kalau mati. Lah mati nak gara-gara pati garata lah tentu. Awas kalau mati doa wandin, doa salatkan. Dan kalau itu digerata doang, dan lah mati tak mampu gerata lah. Takut gerata lah, ni mau mati tak kan takut gerata lah. Ya. Nah, jelah mandin apa je lah. Jem kubur lah. Lapis je lah busuk domen. Kalau nak kena wangi kalian paling tangkap kampung di polisi tu. Jadi kaum muslimin dan muslimat, dia takut kena gerata tak? Ya, tapi jangan gerata tak. Jika gerata pun ahli neraka, jangan tak boleh itu, tak urusan kita. Tapi kita tugas kita adalah seperti tadi yang kita harapkan. Cobalah semangat mempertahankan bid'ah hasanah itu dipindahkan ke mempertahankan sunnah hasanah. Itu yang Allah inginkan. Jadi ketika sunnah tidak dianggap ringan, tapi tidak, nampaknya yang dipertahankan itu mati-matian adalah bid'ah hasanah. Kalau sunnah hasanah tidak perlu pocah walau umatnya. Sampai ada kawan
disuruh beliau janggut, itu sunat Ustaz, tapi pecah bola umat itu gede janggut itu. Subhanallah, di mana lah tak terjangkit macam bola? Subhanallah. Tapi begitu pemahamannya. Sebab kalau berjanggut mereka tertuduh Wahabi berarti tidak halus, atau posisi macam bola umat tu gaknya ya, atau terlalu taklid nampaknya. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat, kalau puasa bola umat itu artis apa? Kalau dia berjanggut ini, memang kadang berjanggut nak wangi tapi ustaz berjanggut. Hah? Preman kadang berjanggut le wangi. Kan tak ada? Tapi ustaz berjanggut. Sabut-sabut itu kaum jago itu bahaya. Di mana bahaya? Pada preman bahaya, pada kaum jago. Wang kamu sahaji masa bahaya. Betul-betul Allah musta'an. Nah, wang kamu sahaji sabut bahaya. Wang nampai kayak apa namanya? Memeras wang kau coba jago tak sabut bahaya. Disitulah Allah musta'an syaitan bermain. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita kita berdoa kepada Allah semoga semangat saudara-saudara kita kaum muslimin mempertahankan bid'ah hasanah itu berpindah menjadi menegakkan sunnah hasanahnya Nabi alaihi salatu wassalam. Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Jadi Nabi membawa anazah tongkat itu sebagai menafsirkan untuk menjadi sutra. Nah, kembalikan tadi lihat sutra sunnah atau tidak? Sunnah. Tapi banyak juga yang menentang. Tak makin masalah. Dan menentang. Ada campang dia deh. Ada beberapa masjid tu dibuat dia sebagian kan yang semangat, tapi tak sampai nak bagi apa ada tu masalah ni. Tak boleh dapat imam tan. Campang berkali-kali dia. Ini jalan sunnah kan? Jalan sunnah. Nah, tapi apa yang tak perlunya. Bahkan tidak jarang sebagian guru juga mengatakan itu. Jangan pakai sutra lah kan. Tak ganji-ganji itu nolak aja lah buat. Kok garis kalau cukup ini kan. Walaupun hadis tentang garis itu tentu dia masuk lemah. Tapi hadis tentang sutra kuat. Tadilah semangat tadi. Allah musta'an. Walaihi tukulan. Semoga Allah SWT kembalikan semangat itu kepada menegakkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Ma'asyarul kiram yang dirahmati Allah SWT. Hadis ini mengandung banyak makna, ya, diantaranya adalah satu, boleh atau dianjurkannya memakai air untuk beristinja. Dua, disunnahkannya untuk beristinja di tempat yang jauh dan tak terlihat orang. Ya, kalau kita alhamdulillah di negeri kita kan banyak tempat semondoknya, tapi kalau mereka kan payah. Ya nak padang pasir termasuk sampai topek jauh. Kalau di wali batang duyan lebih bisa. Ya, kadang manji dia kan tahu tak manji gini. Ya, dia tak manji, dia hati lu maju ya Allah musta'an. Yang rasa preman dahulu kan. Jadi sudah apa dia di hatinya le subur mangi ini. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Apa tuh? Wanti oleh? Oh, azan. Azan lah. Tak masuk sekarang. Baik, silakan. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur.
ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Allah, di antara pelajaran dalam hadis ini adalah memakai air ketika istinja. Yang kedua, bahwa boleh mempekerjakan orang-orang merdeka. Dulu kan ada hamba sahaya, ada orang merdeka. Di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian dipahami bahwa profesi pembantu rumah tangga itu bukan profesi hina. Oleh sebab itu bukan profesi rendah. Makanya para majikan atau tuan rumah harus memperhatikan ini. Maka Nabi SAW mewajibkan kita untuk menghormati mereka. Tidak boleh membebani pekerjaan di atas kesanggupannya. Kalau tambah pekerjaan dari kesepakatan, mesti tambah upahnya. Misalnya kalau dia jadi sopir, kerjanya ya sopir kan include di dalamnya apa? Memanaskan mobil tiap pagi kita.
mengamankan mobil di garasi, ya masuk nyuci sekali? Enggak masuk lah? Masuk? Diskat memang nyuci tak air, saya tak coba mandi di kali saya motor jadilah bila lodanya kan, dilap dan sebagainya. Pokoknya berkaitan dengan perjalanan mengisi minyak. Kalau keluar jangan sampai koyak, jangan sampai koyak dan seterusnya. Berkaitan dengan hal-hal itu. Tiba-tiba suruhnya ngasuh masuk kerja sopir, masuk kerjanya enggak? Kan tak masuk dulu. Nah, jadi kalau tambah kerja tambah gaji. Hasil itu masuk masak dia lah. Ya, kalau membantu sekali-sekali itu wajar. Kita sebagai pekerja juga tanpa disuruh, kan enaknya tanpa disuruh. Ini kalau lakukan disuruh pun banyak-banyak boleh, tapi kalau awak berinisiatif sonang. Atau kok nampak sawok misalnya di laman, awak dia pakai motor awak, wajah pijak aja. Kadang-kadang lepas lagi tak lewat tu rumah dia, asal mijak polo ini, asal nampak orang mijak sawok. Iya serius. Kalau pemanyamnya, onjak pijaknya sawarnya, sapu tihannya. Nah, jadi inisiatif itu perlu. Tapi kalau kita sebagai tuan rumah atau sebagai majikan harus memperhatikan itu tidak membebani seseorang lebih dari pekerjaannya. Dan kita sebagai pekerja boleh mengerjakan pekerjaan lebih atas inisiatif sendiri. Jangan tempat pulau tu nak kau dulunya, kau jauh lah nak apa? InsyaAllah tak berdosa. Untung-untung le dapat gaji. Iya. Ini kalau awak mau bawa aja pasti tambah deh. Kalau orang lelok, Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati. Dalam hal ini Nabi SAW menggunakan atau mempekerjakan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu, dan Anas justru merasa kemuliaan baginya. Dan apalagi kalau membantu ahlul ilmi, para ulama dan guru, maka ini merupakan sunnah Nabi SAW dan sunnahnya para ulama. Mereka dikhidmat karena mengkhidmat orang mulia adalah kemuliaan. Makanya siapa tadi, saya ada hadis sebelum ini, Abdullah bin Mas'ud dipuji karena sering membawakan. Nah, lupa kaji sebelumnya, Abdullah bin Mas'ud dipuji dengan sahibun na'li, yaitu yang senantiasa membawakan sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai awal tukang buka sepatu presiden biasanya. Tak bangga deh? Tak bangga? Tak pernah deh. Bayang-bayang je lah, tukang buka sepatu presiden. Tak bangga? Tak. Nak cair. Bapa dalam istana tak bangga? Pasti selfie suruh. Sampai presiden. Sampai ngobrol juga selfie tuan-tuan lagi. Bawa jalan. Ikut nampak dia panci, nampak kat tu. Subhanallah. Kalau sampai dulu Pak Soeharto tak bangganya, itu mencatat tempat kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berkhidmat kepada orang-orang mulia, guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, buya-buya kita, kiai-kiai kita, itu tidaklah penghinaan, justru penghormatan bagi yang berkhidmat tersebut. Buktinya Abdullah bin Mas'ud dapat predikat dipuji oleh orang sebagai pembawa sandal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, contoh presiden tak temu depan Allah sana. Allah bahaya gitu. Dulu kalau Nabi presiden bangga gini lagi, tak aku ibu. Allah musta'an. Baik, kalau ada cakap ada berita apa? Bukan aja buka WA saya, Facebook. Nah, kaum muslimin dan muslimat, lapapun tadi 2 ketiga. Nah, bahwa disunnahkan untuk, sudahlah 3 lah, disunnahkan untuk buang hajat di tempat yang jauh atau tersembunyi, sudah tadi kan. Baik,
beristinja dengan air, pergi ke tempat yang jauh dan tersembunyi. 3, tadi berkhidmat atau boleh menjadikan orang merdeka sebagai pembantu, dan bahwa pembantu itu tidaklah hina, makanya mesti diberi makan seperti kita makan, beri pakaian seperti yang kita pakai, dan jangan lambatkan upahnya. Dicepatkan boleh, dilambatkan jangan. Kaum muslimin dan muslimat dan rahmati Allah SWT, Nabi suruh a'tul ajira ujurahu ajrahu qabla ay yajiffa 'araqahu, berikan pekerja itu upahnya sebelum keringatnya. Kalau pakai ingat lah nunggu budaknya tu kalau kan. Nah tadilah kayang kalau membuat loro penjauhin aja tuntun gaji Allah mustahil. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Di dalamnya juga terdapat sifat tawaduknya Nabi alaihi salatu wassalam, karena bersamanya anak-anak. Orang kadang-kadang tidak mau kan, orang sepanji kakinya tidak. Nabi alaihi salatu wassalam bisa berteman dengan anak paling kecil dan orang paling besar. Itulah yang bagus kaum muslimin. Jadi kita ini jangan jaim gitu. Kalau jaim itu jaga image, akhirnya pencitraan. Kadang-kadang busuk jadi biarkan mengalir. Bosonya anak-anak bisa awak menyapu, bosonya orang tua bisa lo baca apa nama pengarangnya. Lewat enak boso Jawa, lewat. Tapi kalau udah boso 2 tahun besok Jawa, orang lepel orang duduk di kamilanya, lewat Wah mau nggak bunyinya kan, lalu kerati apa? Tak bisa betul. Biarkanlah Nabi ada salah satu tunjukkan ini. Beliau bisa berteman dengan sekecil apapun orang dan setua apapun orang. Biasakan itu. Tak payah, tak mau modal dulu. Tak apa? Modal bosu di pagi di jalan. Assalamualaikum. Kalau perlu kau kelasang bolo-bolo. Nancak wano itu boleh. Nancak wano itu kuno. Boyo toko-toko yang kunyang kelabu pula semua di banjir. Ya, toko kelabu, toko ibu, kelabu, kalau ada kan toko ibu dan sebagainya. Atau setidaknya dia maunya di banjir. Assalamualaikum, lewat tak? Lewat. Dia tak kanam dan lihat untuk kalau dan menyopo itu dekat ada tak kanam dan lewat sampai gini. Bahkan aku doa dulu. Tapi dulu kalau nampak opang kita kanam kan. Tapi berdoa semoga Allah mengampuni. Jadi biarlah kenangan itu manis kita tinggal. Bisa enggak apa modal, enggak modal muanya murah senyum. Nah, itu Nabi alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara pelajaran yang kita ambil dari hadis ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kira tidak ada yang perlu ditanyakan. Aduh itu, nak silakan. Nanti lah jauh deh aja. Lagi saran tanya lu. Silakan Pak. Wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab. Tidak ada masalah semuanya. Satu dalam kalimat doa, wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab, ya Allah engkau memberi rezeki kepada siapa yang engkau kehendaki tanpa batas. Kalau yang tadi adalah berita innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, sama makna itu tanpa ya. Salatullah salat sunat wudu atau
Mana dak ada? Nyokot tu sampai. Dak mana sampai? Dak mana sampai? Tinggal ada lapang. Faham tak? Nak waktu ni terbatas ke sampai tu? Terbatas. Sedangkan salat sunat wudu itu terbuka, lapang waktu. Bila dia. Tapi kalau sunat qabliyah misalnya lalu zuhur tak ada qabliyah. Kan ya? Berarti kalau sampai dalam makanya al-fadilatul mustadrakah ghairu mustadrakah muqaddamatun ala al-fadilati ghairu mustadrakah. Keutamaan yang tidak bisa yang tidak bisa didapatkan lagi didahulukan dari keutamaan yang masih bisa didapatkan. Ya leda. Kini ada orang mati, ikut sakit. Nyokatun itunya tak ada waktu mana pada waktu. Alhamdulillah. Faham ya? Ni mati sudah enggak nyokot sudah itu. Kalau sakit masih bisa. Kok mati lagi sudah itu bisa juga enggak sudah itu. Sah? Nah. Jadi beliau menanyakan salat sunat qabliyah misalnya zuhur. Ya. Sudah itu awak sudah wudu. Tahiyat masjid lagi legat. Mana kan tidak akur. Padahal waktu tinggi tuak 2 rakaat lah. Kadang tuak 1 rakaat lah. Nya memang azan capek, qamat capek. Nya nelok harus capek kan itu rumusnya. Fastabiqul khairat. Nah, dalil sederhananya. Jadi termasuk mencopet-copet. Apalagi kalau azan zuhur, azan maghrib. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Amanul nan 2 rakaat salat sunat wudu atau qabliyah, maka kita katakan qabliyah itu didahulukan. Dan insya Allah itu include di dalamnya, tentu include-nya bahasa termasuk di dalamnya salat sunat wudu dan termasuk tahiyatul masjid. Sebab sunat wudu dan sunat tahiyatul masjid bukan fadilah mustaqillah. Dia itu adalah tidak mesti harus sendiri, bisa masuk ke dalam salat yang lain. Karena perintahnya atau sunnahnya siapa yang masuk masjid jangan duduk sebelum salat 2 rakaat. Apa disebut Nabi 2 rakaat? Karena minimal solat itu pada umumnya adalah 2 rakaat. Itu minimal solat pada umumnya. Maka Nabi 2 rakaat. Nah, bila berdebatan setelah atau kita masuk masjid, wah langsung qamat. Berarti wah langsung solat dong. Solat apa? Solat fardu. Kalau maghrib, kalau isya. Jentah kalau sudah maghrib dulu ya, salat tahiyatul masjid lah selesai tadi. Yalah, selesai. Sebab Nabi tidak menyebut salat tahiyatul masjid, tapi siapa yang masuk masjid sebelum duduk mesti salat. Sama juga dengan wudu tadi. Siapa yang bersuci dan sempurna sucinya, lalu salat setelahnya 2 rakaat susuk di dalamnya, tak terpikir macam-macam selain salat, diampuni dosanya. Sekarang kita masuk tinggal waktu untuk sholat qabliyah, maka dahulukan yang qabliyah tadi, dan itu sudah terinclude di dalamnya sholat sunat wudu. Karena kita sudah ini Nabi tidak menyebut sholat sunat wudu. Hanya ulama-ulama fikih belakangan, ya karena terlalu banyak pertanyaan seperti begini kan, maka disusunlah ini namanya tahiyatul masjid, ini namanya salat sunat wudu. Itu bila bertepatan dengan kita berwudu bukan di waktu salat, baik salat wajib maupun salat sunat, atau ketika kita masuk masjid belum waktu salat. Paham tak? Ya, belum masuk waktu salat atau bukan masuk waktu salat, belum dalam salat yang lain. Maka kita punya kesempatan untuk tahiyatul
masjid. Jelas. Mana kau nak rajin kan, awak datang zuhur jam 10 lah tiba mus haji. Iman tentu jam 10 lah tiba mus haji. Atau kan sampai mana salat wudu, itu tahiyatul masjid, nah sudah itu duha, sampainya silakan. Tapi kalau mau kasusnya tidak sampai kecuali untuk yang terbatas waktunya, maka include lah yang tadi di dalam sholat yang terbatas tadi. Wallahu ta'ala. Ya. Sedang kini atau antum buntung deh nyampe kajian. Kalau sampai Buya Hasan Abdullah lalu azab kena basuh. Jadi pertama nanti sampai cerita Hasan Abdullah nanti Abdullah Hasan. Lah beda. Baik. Oh ya Pak Herman Abdullah. Nah. Kan Buya nama Buya Muhammadiyah kan di Pokang. Kalau ada tuh ngaji cerita tuh kalau dia azab kena basuh. Pakai yasam pakai sebelim yang musuh podium tak paham betul belum basuhnya lumui tak ada ini lepas ayat keluar saya buat kampung lumui kalau basuh ayo becek tak jadi tolakkan dulu kawan letak tongkat dulu dia tak tolakkan dulu antum leh untuk dedehnya bisa kalau masuk. Nah kalau memang demikian batal wudu lalu masuk lagi langsung ngaji atau tetap masjid. Tentunya mana lebih kuat yang nonton khutbah Jumat atau nonton kajian? Hanya enggak. Mana wajib nonton kajian atau nonton khutbah Jumat? Nah khutbah Jumat alhamdulillah. Pernah Nabi sedang khutbah masuk seseorang dari terlambat. Nah, itu Nabi katakan araka'ta raka'atain, kamu sudah sholat dulu 2 rakaat? Jawabnya belum. Nabi qum raka'atain, suruh lagi berdiri sholat 2 rakaat. Jadi di Jumat saja yang khutbah itu oleh ulama menyebutkan ganti dari 2 rakaat. Kan zuhur 2 rakaat, 2 khutbah dan 2 rakaat salat Jumat. Itu sebab bergantinya. Nah, wajib kan mendengar khutbah, wajib enggak? Boleh baca itu enggak? Boleh buka WA? Enggak boleh. Tapi kalau masuk dalam keadaan khutbah, maka tetap salat sunat tahiyatul masjid. Jadi salat anda apa? Sudah juga? Sudah sampai? Alhamdulillah. Berarti tauhid asal sunnah. Jazakallahu khairan. Ada tu aduh jelas tu. Kitab muajjalah, yaitu dituliskan menurut ajal yang ditentukan. Nah, ya. Alhamdulillah. Atau bisa saja dengan waktu yang ditentukan. Nah, Allah Ta'ala. Ajal musyawarah. Baik, barangkali sampai di sini jadi kita malam ini, dan kita tutup majelis kita dengan subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah
pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak,